saya lanjutkan lagi sedikit ya. Jadi tadi kita sudah bahas tentang BTS. Kenapa BTS itu ada? Karena ini untuk menerima gelombang radio ya. Ini kan ada gelombang nanti terkirim. Jadi suara kita akan diubah menjadi gelombang radio, kemudian diterima oleh BTS ini. Suara itu kan harus dikomunikasikan ke belakang sini. Makanya dia pintu pertamanya adalah BTS. Nah, coba dibayangkan kalau misalnya BTS-nya tidak ada di kampungnya, kan? Pasti tidak ada sinyal ya. Atau kalau mati lampu dalam waktu lama, biasa sinyalnya hilang itu. Artinya listrik di BTS itu hilang. Sebenarnya mereka punya cadangan listrik, tapi ya kalau terlalu lama juga ya habis juga. Kayak HP, dicas full ya pakai 5 jam 6 jam ya habis juga. Seperti itu. Jadi itu BTS. Nah, terus di antara BTS itu juga akan komunikasi di antara mereka. Komunikasi di antara mereka dan mereka juga akan komunikasi ke BSC ini. Makanya mereka tetap ada antenanya ya, ada antenanya ya, seperti tadi yang saya perlihatkan seperti ini. Ya. Ini beda frekuensi dengan perangkat HP, makanya perangkat laptop kan. Ya, makanya modelnya agak berbeda itu. Ya. Kalau kita lihat access point kan antenanya kecil. Ya. Nah, sama antena TV juga punya model yang lain kan, karena dia ya itu terkait dengan frekuensi, masing-masing punya perbedaan frekuensi itu menentukan model-model dari antenanya. Ya. Itu terkait dengan BTS. Selanjutnya terkait dengan base station. Saya lupa tadi BTS itu ini teorinya ya. Jadi komponen yang bertanggung jawab terhadap transmisi radio dari MS itu ya mobile station dari HP kita sederhananya ke base station controller, dari HP ini ke base station controller. Artinya kalau data ini, sinyal ini mau sampai ke sini, gelombangnya ya melalui BTS. Terus ini pelegaan paling luar yang berhubungan langsung dengan mobile station atau handphone atau mobile phone. Jadi BTS yang menyediakan akses wireless ke perangkat HP kita. Seperti itu. Jadi semakin banyak tower di kampungnya ya harusnya semakin banyak sinyal atau semakin kuat sinyal. Biasanya juga kalau ada tower di dekat-dekat rumah kita itu sinyal bagus. Ya, koneksi internet juga bagus seperti itu. Berikutnya kita lanjut ke base transfer station ya, BSC. Ya ini dia BSC. Ini hampir sama sebenarnya ya, BSC. Ini dia BSC, sama ya. Jadi tower, BTS. Ini BTS satu komponen. Kemudian BSC. Nah, BTS, BSC, BTS, BSC hampir sama saja. Ini konsepnya sama. BTS itu gunanya untuk mana tadi? Ya ini untuk mengontrol BTS yang lain ya. BSC itu seperti otak dari BTS. Jadi dia digunakan untuk mengontrol BTS yang lain. Makanya ya ada semacam komandonya ya, seperti ini. Ada hierarkinya. Beberapa BTS itu akan mengacu kepada satu BSC. Beberapa BTS akan mengacu kepada satu BSC. Jadi dia yang memanage nanti ini. Jadi kalau ini juga rusak ya sama juga bohong. Malah kalau ini rusak ya yang lain tidak berfungsi karena otaknya kan. Seperti itu. Kemudian BSC membawa satu atau lebih BTS serta mengatur traffic yang datang dan pergi dari BSC menuju ke MSC atau BTS. Jadi dia penghubung lagi antara BTS dan MSC ini. Seperti itu. Jadi dia penghubung antara BTS dengan MSC. Apa kegunaan MSC kita akan bahas lagi. Atau akan menjadi tugas Anda nantinya. Ya. Lanjut lagi. Sudah asan, saya lanjut sedikit.
BSC membawahi beberapa BTS untuk mengatur traffic yang datang dan keluar dari BSC menuju MSC atau BTS. Ya. Menangani radio channel, setup, mengatur manajemen radio, resource frequency hopping, dan handover. Ini ada beberapa fungsi ya. Ini saya ambil beberapa fungsi dari beberapa materi, maksudnya saya rangkum. Kemudian di sini dituliskan ada beberapa fungsi, ya, ada beberapa fungsi. Saya garis bawah ini handover. Contohnya, handover itu proses peralihan satu sel ke sel lain. Jadi mungkin kita sering berkendara kan di apa namanya di mungkin naik pulang kampung mungkin ya, naik mobil, naik bus, pulang kampung ke Toraja mungkin, Rekam, Palopo dan seterusnya. Itu nelpon. Biasa nelponnya mulai dari Makassar sampai ke Parepare misalnya, atau Maros, atau Pangkep ya. Kita nelponnya tidak putus-putus, gitu kan? Tidak putus-putus. Nah, kenapa tidak putus-putus? Karena ada istilahnya sel ini. Istilahnya sel. Jadi sel ini, jadi misalnya gini. Pertama, HP kita ada di Makassar, ada satu BTS di Makassar yang menjangkau kita. Ya, artinya kita komunikasi sinyalnya ke sini. Tapi kita jalan-jalan-jalan, ada masanya ini sinyalnya tidak kuat lagi, ya, tidak sampai. Nah, makanya sistem ini pintar juga kalau misalnya sudah lemah dan dideteksi dia berada pada daerah yang lain, ya, atau sel yang lain, maka itu akan dipindahkan, ya, akan dipindahkan. Artinya komunikasinya nanti ini yang ambil alih lagi, misalnya ya, ini yang ambil alih. Coba lihat ini ilustrasinya. Ini yang pertama ambil, kemudian jalan-jalan-jalan, kemudian diambil alih oleh tower yang kedua, gitu kan, atau BTS yang kedua. Nah, perangkat yang mengatur itu adalah itu tadi perangkat base station controller atau BSC. Jadi dia mengatur, ya. Itulah istilah dari handover. Ya, jadi kalau misalnya Anda jalan, towernya sudah tidak ada, ya putus di tengah jalan pastinya. Mungkin kita pernah jalan itu di daerah, ya, perjalanan misalnya kemana, lewat gunung, tiba-tiba sinyal hilang di situ. Artinya tidak dijangkau. Tiba-tiba jalan kita muncul lagi. Ya, artinya ada tower lain nanti sekitar situ yang akhirnya menjangkau perangkat kita. Itulah istilahnya proses handover. Bagaimana suara itu, bagaimana kita bisa berkomunikasi secara mobile tanpa terputus, ya, karena ada proses ini, ya, karena ada proses handover. Hilang di sini sinyalnya, ya, dia mendeteksi dia lebih kuat kalau dia di BTS ini misalnya. Nah, itu semua adalah kontrol dari BTS, ya, BSC maksudnya, kontrol dari BSC, ya, base station controller, ya, base station controller. Jadi ya makanya tidak salah kalau dikatakan dia otaknya, ya. Jadi tanpa BSC itu BTS ini juga tidak akan bisa berguna seperti itu. Nah, ini contoh dari base station controller, ya. Jadi saya cek-cek, saya tidak tahu karena ada informasi juga yang mengatakan bahwa ini tidak dijual bebas, dan kalaupun misalnya ini pasti harganya mahal, ya, makanya hanya provider atau perusahaan-perusahaan besar saja yang mampu untuk membeli ini, ya. Tidak dijual bebas. Itu ya informasi yang saya dapat dari bacaan-bacaan sebelum-sebelumnya. Kalau Anda mempunyai informasi yang lain, ya bisa mungkin disampaikan di grup. Kira-kira untuk materi kedua seperti itu.